Anda kembali di Dua Sisi pemirsa, menyambung tadi Bung Henry Satrio, ada orkestrasi di balik ini. Saya akan hadirkan satu persatu kembali ya, bagaimana berita yang beredar terkait dengan penundaan pemilu 2024 dan juga perpanjangan masa jabatan presiden. Yang pertama ini diawali di Januari ini ya, Bahlil soal pemilu 2024 ditunda, itu diskusi dengan pengusaha. Ini menampung aspirasi dari pelaku ekonomi, dari pengusaha. Muncullah itu dari hasil survei. Kemudian usai Menteri Bahlil, kini Cak Imin, benarkah usulan tunda pemilu 2024 sudah didesain? Nah, itu pertanyaan yang belum terjawab sampai saat ini. Kemudian ikuti Cak Imin, Zulkifli Hasan juga gulirkan wacana pemilu 2024 ditunda. Ini berturut-turut nih statementnya, jelang sehari saja. Dan ini partainya Bung Faldo, bukan calon ketua umum ya, partainya Bung Faldo, ini PSI dukung Jokowi 3 periode asalkan hasil amandemen konstitusi memperbolehkan gitu. Nah, kalau kita berbicara asalkan hasil amandemen konstitusi memperbolehkan, Mbak Fitri, memungkinkan atau enggak nih kalau bicara tadi dari omongan PSI? Memungkinkan atau tidak untuk amandemen, jawabannya sih selalu memungkinkan ya. Masalahnya kita perlu atau tidak? Pertanyaannya itu ya. Pertanyaan pentingnya sebenarnya itu, karena kalau hanya berbicara mungkin atau tidak, pasal 37 Undang-Undang Dasar kita sebenarnya unfortunately begitu mudah untuk mengubah konstitusi kita. Karena dikatakan sepertiga mengajukan agenda itu sudah bisa maju masuk di atas meja. Kemudian 2/3 rapat sudah bisa dimulai rapatnya, dan setengah plus 1 menyetujui sudah bisa. Dan kebutuhan kita kalau berbicara strategi ya, bukan berarti saya malah menyuruh, tapi saya kira kita harus tolak betul kebutuhannya mengubah pasal 22E konstitusi yang mengatakan bahwa setiap 5 tahun kita harus mengadakan pemilu ya. Dan kalau cuma dalam tanda kutip cuma ya, memperpanjang masa jabatan presiden berarti pasal 7 Undang-Undang Dasar. Tapi kembali saya tidak mengendorse, tidak menyarankan tidak juga menyarankan ya, ada amandemen. Karena kita harus berbicara, kalau bicara konstitusi, kita ini bukan hanya bicara teks. Kita bicara soal values, kita bicara soal nilai-nilai konstitusi yang sebenarnya sudah sangat kuat dalam konstitusi kita, paling tidak sejak 98 tentang pembatasan kekuasaan. Jadi menurut saya sebenarnya semua orang yang sekarang sudah mulai membicarakan Pak Airlangga, kemudian Cak Imin tadi ya, kemudian Pak Zulkifli Hasan, itu semua yang mulai membicarakan soal perpanjangan atau penundaan pemilu, sebenarnya sudah harusnya merasa malu untuk mengaku sebagai negarawan. Karena negarawan sejati mestinya tidak membicarakan sesuatu yang sifatnya sebenarnya inkonstitusional. Sekali lagi, inkonstitusional ini kita lihatnya values ya. Ya, sebentar, walaupun alasannya ini menampung aspirasi dari pelaku usaha, para pelaku ekonomi agar memperbaiki ekonomi dulu gitu. Aspirasi itu kan sesuatu yang dipersepsikan. Sekarang kalau kita mau bicara aspirasi, kalau misalnya survei ya panduannya, ada survei yang bilang sebenarnya tidak ada yang setuju dengan itu. Tapi survei pun kita juga harus kritis kan melihatnya. Pertama pendanaannya dari mana, dan kedua survei pun kita akan bicara persepsi yang akan dipengaruhi, sangat dipengaruhi oleh apa yang tersedia di media massa maupun media sosial. Jadi siapapun yang sebenarnya bisa memberikan citra yang positif akan dapat persepsi yang baik dan akan tercermin di hasil survei. Tapi juga saya kira kita harus perhatikan deh Mbak Anggi, bahwa yang berbicara ini ya ibaratnya tuh kalau kita bikin, kalau di film-film Hollywood itu kan kita bisa gambar-gambar nih jaringannya sebenarnya. Siapa aja sih yang berbicara? Kita bicara ada menteri-menteri. Kita berbicara ketua-ketua partai bahkan termasuk PSI. Dan juga jangan lupa yang sudah punya kajian, itu sudah menyebar ya di media massa. Lab 45 yang peneliti-penelitinya atau paling tidak fellows-nya adalah orang-orang yang sekarang sudah menjadi ketua Lemhanas dan juga orang-orang yang duduk di kantor staf presiden. Nah, artinya sebenarnya kita harus lihat jaringan aktornya dan kita harus lihat bahwa ini persoalan elit ternyata. Karena coba kita tanya, kalau secara anekdotal aja ya, kita tanya deh orang di jalan, pedulinya soal beli minyak di mana, atau peduli soal masa jabatan presiden berapa lama. Apakah datang ke Wadas? Kita berbicara, semua orang lagi berbicara, banyak sekali pembangunan yang dipaksakan dengan kekerasan. Nggak ada yang memikirkan soal ini, kecuali elit. Nah yang lucu adalah elit kemudian bilang, oh ini kita harus bernegosiasi karena ini ada aspirasi. Aspirasi siapa? Selain aspirasi elit sendiri. Gitu. Jadi saya kira
kita harus hati-hati ini karena mengatasnamakan rakyat itu sangat mudah. Saya juga bisa mengatasnamakan rakyat, tapi kan kita berpolitik tidak hanya dituntun oleh klaim-klaim seperti itu, tapi juga konstitusionalisme, gagasannya ya, bukan teksnya. Kalau teksnya sih saya kira kalau mau ya bisa diubah, tapi kita bicara soal gagasan tentang pembatasan Termasuk kekuasaan. amandemennya pun bisa dilakukan seandainya itu Bisa memang saja penting kalau ya, mau, memang tapi diperlukan ini ya. tapi ini Pertanyaannya balik lagi. tes demokrasi kita. Tes Kalau demokrasi. elit bisa sembarangan mengubah konstitusi untuk keinginan seperti ini, maka ya sebenarnya runtuh ya demokrasi. Syarat demokrasi itu adalah pemilu yang reguler. Oke. Begitu ini diruntuhkan, sebenarnya bangunan demokrasi dan negara hukum kita udah Juga runtuh. Oke, saya mau ke Bung Deddy. Bung Deddy, ini kalau disebutkan ini kan hanya aspirasi segelintir elit dan segelintir masyarakat yang terwakili oleh elit begitu. Tapi kalau kita lihat PDIP salah satu partai politik yang getol untuk menolak ya, baik itu mundurnya pemilu dan juga perpanjangan masa jabatan presiden. Kalau soal getol saya kira begitu isu ini muncul, tidak perlu perintah pimpinan partai, kita pasti auto nolak. Karena kerangka berpikir, sistematika berpikir kita pasti bertentangan dengan itu. Tapi sebagai sebuah negara demokratis kita juga harus mengatakan bahwa itu hak orang. Wacana itu sah-sah saja dan kita harus hormati. Karena kan pendapat orang boleh berbeda-beda. Ya, tapi saya mau katakan begini, sejak reformasi selalu muncul ide itu. Sewaktu Pak SBY pun, ya, begitu dia periode kedua, muncul juga segelintir oligarki yang mewacanakan presiden 3 periode. Ya. Itu terjadi. Nah, pada masa Pak Jokowi ini juga terjadi setelah pemilu 2019. Awal-awal itu kalau saya tidak salah, ingatan saya pertama muncul tuh Pak Amin Rais, ya. Lalu kemudian pada November 12 tahun 2019 Pak Surya Paloh muncul dengan isu ini. Lalu muncul yang namanya Indobarometer Pak Kodari yang mengusung isu ini presiden 3 periode dan seterusnya. Lalu isu itu menghilang, menguap menjadi bisik-bisik di kalangan elit, ya. Lalu muncul lagi ketika apalagi kalau saya nggak salah pas Nasdem lagi itu pas ulang tahun 2021 kalau saya nggak salah. Dan di 2019 itu Pak Jokowi sudah membantah ya, tidak setuju. Desember 23 kalau saya tidak salah Pak Jokowi sudah bantah. Ya. Tapi saya mau jelaskan dulu bahwa supaya kita jelas nih gimana ini asal mulanya persoalan ini. Lalu kemudian kan muncul Pak Bahlil, tadi sudah disebut. Lalu muncul lagi ketua-ketua partai dan seterusnya sehingga hari ini. Nah, saya mau katakan begini, bahwa tidak ada alasan landasan hukum dan konstitusi yang membenarkan ya apakah itu presiden 3 periode maupun perpanjangan masa jabatan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak terpenuhi syarat etik maupun objektif untuk mengadakan itu. Jadi oleh karena itu kami menganggap bahwa orang-orang ini seperti yang dikatakan oleh Pak Jokowi adalah kelompok yang memang mau menampar muka Pak Jokowi, mau menjerumuskan atau mau mencari muka. Tiga kata yang dipakai oleh Pak Jokowi ketika membantah. Sepanjang ingatan saya di ruang publik Pak Jokowi sudah 4 kali membantah. Jadi aneh juga kalau setiap kali muncul Pak Jokowi harus jawab. Sikapnya kan udah tegas dan pemimpin itu kan dipegang omongannya. Ya, jadi kami tetap bersikap seperti itu. Tidak saja karena konstitusi mengajarkan seperti itu, tapi kita juga berkepentingan menjaga supaya negeri ini tidak jatuh ke dalam krisis konstitusi, krisis ketatanegaraan. Karena dampaknya itu luas sekali dan bisa melahirkan instabilitas. Jadi kalau dibilang orang nih, saya mau kasih contoh. Misalnya katanya soal pembangunan, soal COVID, soal ekonomi. Loh, ini kan bertentangan dengan logika dan fakta yang ada. Pertama misalnya soal COVID, kita salah satu negara yang berhasil mengendalikan COVID. Tingkat vaksinasi sangat tinggi, kesiapan rumah sakit kita luar biasa. Soal ekonomi kita tumbuh 3,5%. Lalu alasan-alasan pembenar objektif ini tidak ada. Kecuali sekelompok katakanlah petualang politik menurut saya, bahkan mungkin benalu politik yang ingin menjerumuskan Pak Jokowi kepada isu ini. Kenapa? Pak Jokowi itu punya waktu yang sangat pendek untuk meninggalkan legacy yang abadi bagi bangsa ini. Tidak mungkin membiarkan beliau terjebak, kami dari PDI Perjuangan tidak mungkin membiarkan beliau terjebak pada manuver-manuver politik seperti tapi ini. kalau dikatakan benalu politik segala macam, apakah dengan kondisi yang seperti ini nggak perlu rasanya Pak Jokowi untuk meluruskan ini loh? Ya, pertama saya setuju tadi sama Mbak Bivitri ya, yang bilang bahwa ini memang isunya sangat elit gitu ya. Dan memang orientasi Bapak Presiden isu grassroots.
Nah kalau seandainya Bang Hensat, misalnya Bang Hensat kan baru mengeluarkan buku Momentum judulnya kan, insya Allah bestseller, amin ya. Nah buku itu kan berbicara tentang momentum partai-partai politik menyambut momentum ketika melihat kepuasan Pak Jokowi tinggi. Nah jadi dalam hal ini menurut kami, pesan yang ingin kami sampaikan adalah jangan apa-apa tuh diseret gitu Pak Jokowinya gitu loh. Jadi Pak Jokowinya kena, Pak Jokowinya kena, Pak Jokowinya harus ngasih statement gitu. Apa-apa Pak Jokowi, gravitasi di bumi karena Pak Jokowi juga nanti kita mikirnya kan. Nah jadinya gitu, karena kalau semuanya begitu gitu loh. Kalau susah saya juga. melihat begini, kalau itu hanya wacana tidak perlu setiap kali terjadi Pak Jokowi harus respon. Oke, tapi ini wacananya katanya sudah diorkestrasi dengan sikap bagus loh pemerintah, katanya. sikap DPR sudah jelas. Tanggal pemilu sudah ditetapkan. Jadi kalau namanya wacana, ocehan orang mau ngomong apa terserah. Tapi begitu itu menjadi gerakan politik, saya kira banyak yang akan mengawal isu itu. DPR nggak ada gerakan politik apapun. Nggak ada sama sekali. Makanya tadi di awal pembukanya saya bilang namanya wacana di negara demokrasi yang monggo-monggo. Itu hak juga gitu loh. Kan nggak mungkin jangan ngomong begitu, nggak bisa juga gitu. Gimana kita mau ngelarang orang ngomong juga? Walaupun Nanti tadi, dibilang anti walaupun tadi dikatakan ada orkestrasi yang luar biasa. Presiden saya kerjaannya konferensi pers. Oke aja, iya bukan kerjaannya Bang. Saya setuju. Saya mau komentarin dua hal tentang survei sama apakah Pak Jokowi perlu. Yang tadi Bang Deddy sampaikan, itu penolakan terhadap 3 periode. Pak Jokowi belum pernah statement tentang penundaan pemilu, dia setuju apa tidak. Gitu. Karena ini kaitannya sama beliau, dia harus bicara tuh bahwa dia juga sepakat dengan apa yang sudah ditorehkan oleh KPU dan DPR serta Kementerian Dalam Negeri. Walaupun bahwa disampaikan itu kan aspirasi bebas loh siapa oh aja. iya, makanya saya sering katakan juga kalau teman-teman atau para elit yang menyampaikan bahwa harus ada penundaan pemilu, maka juga harus dihargai yang menyampaikan pendapat bahwa pemilu harus dipercepat. Kan sama-sama minta dihargai kan. Saya mau merujuk ini aja Mas Henry. Gimana? Pertama, jadwal pemilu sudah tetapkan. Iya, Itu satu dulu pegangan kita. Yang kedua, kalau mau lihat konstelasi antara yang mendukung penundaan pemilu dengan tidak, clear kok. Gitu loh. Jadi makanya saya bilang tadi, ya anggap saja ini riak-riak dalam negara demokrasi yang nggak bisa kita halangi gitu loh. Tapi kami misalnya dari PDI Perjuangan dan Pak Jokowi sendiri sudah menyatakan bahwa tidak ada niat ke arah sana dan itu tidak boleh gitu loh. Nah, saya senang tuh. Ini kan kali pertamanya PKS sama PDI Perjuangan satu gerbong tuh di nasional. Nah, satu lagi tentang survei itu kan dilakukan pada masa tertentu. Jadi hasilnya itu cuma bisa dibaca di masa tertentu itu. Nggak bisa dipakai buat peletakan dasar sejarah gitu ya. Nah, ini kan termasuk nggak bisa dipakai untuk perpanjangan. Lagian gini loh, iya. Saya kan lembaga survei Kedai Kopi itu setiap kali survei kita bikin juga FGD. Karena kita selalu bingung. Anda puas gak pada Pak Jokowi? Atau Anda nyaman gak dengan Pak Jokowi? Oh nyaman. Kelemahan pemerintahan apa aja? Banyak gitu. Tapi jadi nyaman. Artinya orang Indonesia ini baik-baik. Jadi kalau ditanya puas gak? Puas. Nyaman gak nyaman? Kelemahannya berentet gitu. Nah itu yang dibahas, makanya salah satu kelebihannya Kedai Kopi itu kan kita bikin FGD gitu. Supaya apa? Supaya clear bahwa yang dimaksud dengan puas atau nyaman itu apa gitu. Jadi jangan kemudian ini nyaman kok. Jadi ini harus terus, ini momentum. Itu kan standar Mas, makanya memang FGD itu kan kualitatif. Gitu loh, dan dalam siapa itu yang suka melakukan FGD kualitatif itu tadi? Nanti kita nggak bahas untuk survei nanti, kita jeda dulu. Dalam ruang publik yang namanya persepsi itu reality Mas. Nanti kita lanjutkan ya Bapak-Bapak ya, kita jeda dulu sejenak, posisi akan kembali saat lagi.